Saat kita bicara defisit fiskal, kita bicara tentang defisit anggaran pemerintah, di mana defisit terjadi ketika pengeluaran atau belanja negara lebih besar daripada penerimaan atau pendapatan negara dalam satu tahun anggaran. Jadi, poin penting yang ditunjukkan oleh data Indonesia adalah rasio utang yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk membayar utang masih sangat tinggi. Pada akhirnya, pemahaman terhadap defisit fiskal dan utang negara adalah kunci untuk menjadi warga negara yang cerdas dan mengerti keuangan negara. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas dua istilah yang sering muncul di berita dan sering kali membuat kita khawatir, yaitu defisit fiskal dan utang negara. Ketika mereka mulai optimis, karena ada uang di sistem, yang lain juga akan bergerak. Saya pikir nanti itu yang akan memberikan momentum ke ekonomi kita untuk tumbuh lebih cepat lagi di tahun 2026. Ketika kita mendengar kata defisit dan utang, kita sering membayangkannya seperti keuangan pribadi yang minus dan terlilit pinjaman. Tapi apakah konsep ini sama persis ketika diterapkan pada keuangan negara sekelas Indonesia? Dan yang paling penting, apakah Indonesia masih dalam kondisi sehat dengan utang negara yang terus bertambah? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kupas dahulu apa itu defisit fiskal dan hubungannya dengan utang negara. Saat kita bicara defisit fiskal, kita bicara tentang defisit anggaran pemerintah, di mana defisit terjadi ketika pengeluaran atau belanja negara lebih besar daripada penerimaan atau pendapatan negara dalam satu tahun anggaran. Saat defisit ini terjadi, pemerintah harus menutup kekurangan dana tersebut. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Jawabannya adalah dengan berutang. Sehingga utang negara atau utang pemerintah adalah akumulasi pinjaman yang diambil oleh pemerintah dari berbagai sumber, baik dari pinjaman domestik maupun pinjaman internasional untuk membiayai defisit anggaran yang terjadi. Utang ini sendiri dapat dalam bentuk penerbitan obligasi pemerintah atau surat utang negara, pinjaman dari bank, atau pinjaman multilateral. Sehingga timbul pertanyaan, apakah defisit dan utang itu selalu buruk? Jawabannya, tidak selalu. Di banyak negara, termasuk Indonesia, defisit anggaran adalah hal yang normal dan seringkali disengaja. Mengapa? Karena utang negara adalah salah satu alat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Misalnya, pertama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di masa krisis atau perlambatan ekonomi, pemerintah sengaja berutang untuk meningkatkan belanja, misalnya dengan membangun infrastruktur atau memberikan stimulus kepada masyarakat atau dunia usaha yang pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian. Yang kedua, untuk investasi masa depan. Utang dapat digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang seperti proyek infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang diharapkan memberikan hasil ekonomi di masa depan. Namun, perlu dicatat bahwa pemerintah tidak bisa berutang seenaknya. Indonesia memiliki koridor dan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 untuk menjaga kesehatan fiskal. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa, pertama, ada batas defisit anggaran, di mana defisit APBN tidak boleh melebihi 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua,
ada batas rasio utang di mana rasio total utang pemerintah terhadap PDB tidak boleh melebihi 60%. Artinya, bila pemerintah melanggar batas-batas ini, maka pemerintah dapat dianggap melanggar konstitusi. Sehingga secara politis, presiden dan para menterinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga defisit fiskal dan utang negara agar tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana posisi Indonesia saat ini? Bila kita melihat rasio utang terhadap PDB, Indonesia umumnya berada jauh di bawah batas 60%. Rasio utang kita biasanya bergerak di kisaran 35% hingga 40%. Per akhir kuartal 3 tahun 2025, rasio tersebut tercatat pada angka 40,3%. Angka ini tergolong sangat sehat. Apalagi jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang rasionya di atas 200% atau Amerika Serikat yang di atas 100%. Lalu bagaimana dengan defisit anggaran atau defisit APBN kita? Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Sebagai catatan, selama pandemi COVID-19, memang aturan defisit 3% sempat dilonggarkan karena situasi darurat. Namun, sejak tahun 2023 telah kembali di bawah 3%, di mana ini menunjukkan adanya disiplin fiskal yang kuat dari pemerintah. Jadi, poin penting yang ditunjukkan oleh data Indonesia adalah rasio utang yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk membayar utang masih sangat tinggi. Namun, meskipun rasio utang kita sehat, bukan berarti tidak ada risiko. Kita perlu membahas risiko dan tantangan utamanya. Yang pertama, tentu biaya bunga utang atau debt service. Meskipun utang kita relatif kecil, pembayaran bunga utang menjadi pos pengeluaran yang besar dalam APBN setiap tahunnya. Jika biaya bunga ini terlalu tinggi, ia akan menggerogoti dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan atau layanan publik. Yang kedua, risiko nilai tukar rupiah. Sebagian utang Indonesia masih dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat. Jika rupiah melemah atau terdepresiasi, maka jumlah rupiah yang harus kita bayarkan untuk melunasi bunga dan pokok utang akan membengkak secara signifikan. Yang ketiga, menyangkut kualitas belanja pemerintah. Kritik utama terhadap defisit adalah untuk apa utang ini digunakan. Jika pinjaman digunakan untuk belanja konsumtif, misalnya membayar gaji pegawai, dan bukan investasi produktif seperti misalnya membangun infrastruktur atau jaringan kesehatan, maka utang tersebut akan menjadi beban tanpa menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Sebagai catatan, pengelolaan fiskal dalam pemerintahan Prabowo Gibran berfokus pada disiplin fiskal yang ekspansif. Artinya, pemerintah berusaha mendanai program-program besar seperti makan bergizi gratis, tanpa melanggar batas aman defisit anggaran yang ditetapkan undang-undang yaitu maksimal 3% dari PDB. Selain itu, kebijakan fiskal Prabowo Gibran dirancang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dengan 3 pilar utama, yaitu yang pertama, ekspansi terarah. Pilar utama ini menekankan bahwa diperlukan tambahan anggaran pada sektor sumber daya manusia dan ketahanan pangan untuk mempercepat tercapainya masyarakat yang sehat dan cerdas. Lalu pilar kedua adalah optimalisasi pendapatan. Dengan mengejar target tax ratio atau rasio pajak hingga 16% melalui digitalisasi dan penguatan kelembagaan. Dan yang terakhir, pilar ketiga adalah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudence, yaitu dengan tetap menjaga rasio utang guna menjaga kepercayaan investor global. Kesimpulannya adalah Indonesia masih tergolong sehat dalam hal pengelolaan utang negara. Meskipun nominal utang terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi, rasio utang terhadap PDB kita jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Pemerintah juga menjalankan apa yang disebut utang produktif. Berutang untuk investasi yang diharapkan menghasilkan return ekonomi lebih besar daripada biaya utangnya. Nah, jadi apa yang perlu kita pantau ke depan? Yang pertama, terkait sumber pendanaan. Kita harus terus mendorong agar porsi utang
bersumber dari domestik seperti pembelian surat utang negara oleh masyarakat dan institusi dalam negeri. Dan berusaha mengurangi porsi utang yang bersumber dari luar negeri agar dapat mengurangi risiko nilai tukar. Yang kedua, efisiensi belanja. Di sini kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari utang digunakan secara efisien dan benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat, bukan dipakai untuk belanja yang tidak perlu. Pada akhirnya, pemahaman terhadap defisit fiskal dan utang negara adalah kunci untuk menjadi warga negara yang cerdas dan mengerti keuangan negara. Selama ia dikelola dengan disiplin dan untuk tujuan yang tepat, utang negara adalah alat, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.